Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Brendo, masih bersama saya Friko Zuhri, dan kali ini kita membahas tema terkait dengan pendidikan gratis di SD dan juga di SMP. Nah, tadi kita sempat membahas sedikit bagaimana dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewajiban pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang nanti akan diterapkan, tapi masih dalam kajian gitu ya Pak. Tapi kalau kita melihat dari kajian ini kan tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta, dimana kalau kita tahu memang sekolah swasta ini biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit gitu ya, apalagi tadi menyangkut soal tenaga pendidik yang perlu pasti digaji dan lain sebagainya. Ini seperti apa Pak kalau kita melihat hal ini dari Pak Azmi sendiri? Ya, makanya ini mungkin ada solusi lain. Kalau di negeri kan dia itu adalah ASN. Ya. Kemudian P3K juga ASN. Nah, swasta ini mereka dibayar oleh yayasan, sedangkan sumber yayasan adalah dari dana dari wali murid. Dari personal gitu ya? Ya, dari personal. Nah, ini entah apa yang dia akan, apakah yayasan juga menginvestasi atau gimana, kita juga nanti duduk bersama bagaimana masalah bayar guru. Kalau memang uang komite atau gratis tadi. Kalau sekolah negeri dia mungkin bisa dicukupkan dengan dana BOS karena hampir 75% itu adalah ASN. Sisanya baru honorer. Sekarang sudah diangkat P3K. Jadi guru kita tuh ada 5.000 lebih kurang, kemudian yang P3K ada 1.101 itu sudah lulus 955. Nah, tinggal sedikit lagi. Nah, kemudian ada yang yayasan. Nah, yang yayasan ini dibayar murni oleh yayasan. Ada juga mereka adalah non ASN tapi sertifikasi. Itu hampir 700 di swasta. Nah, itulah yang membayar. Itu sertifikasinya dulu 1,5 juta, sekarang udah 2 juta. Nah, itu. Jadi kalau dia sisa dari itu sempat gratis benar, itu saya belum terbayangkan gimana, tapi mungkin ada solusi lain kalau memang akan diterapkan gitu ya. Nanti swasta selama ini cukup berjarak dengan negeri, nanti bisa sebaliknya nih kondisinya. Iya, jadi memang harus dipikirkan skema untuk penerapan dari sekolah gratis itu, apalagi kalau untuk di swasta itu tadi ya Pak. Keuangannya. Nah, kalau sejauh ini untuk Pak Muhtarimin di SMP Negeri 1 sendiri untuk tenaga pendidik gitu ya, selain kita memikirkan mungkin sekolah gratis ini untuk menarik partisipasi dari katakanlah untuk peserta didik sendiri, apalagi tadi mungkin dari kalangan yang miskin atau mungkin kalangan yang kurang mampu dan lain sebagainya, diharapkan memang bisa bersekolah dan lain-lain. Nah, tapi untuk tenaga pendidik seperti apa sejauh ini, apakah mencukupi gitu tenaga pendidik dengan siswa yang ada gitu? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk SMP 1, alhamdulillah untuk tenaga pendidik itu untuk saat ini sudah tercukupi. Hanya saja ada 3 mata pelajaran yang kurang karena kemarin ada yang pensiun kan, ada yang meninggal dunia dan itu belum ada gantinya. Lalu kita menunggu harapannya ketika penempatan P3K yang barusan lulus ini, mudah-mudahan itu ada yang ditempatkan di sana yang untuk memenuhi kebutuhan itu ya. Karena mau tidak mau ketika tidak ada yang mengemban mata pelajaran yang kekurangan itu, ini dilema juga bagi sekolah. Karena sekolah ini kan waktunya juga terbatas kan, kemudian jam per minggu juga terbatas. Maka ketika tidak ada yang mengampu mata pelajaran itu, tentu ini akan mengalami kendala. Kita ada 3, ada bahasa Inggris, ada IPS, kemudian ada PKN, itu yang kita kurang. Selebihnya itu cukup. Nah, masalah yang P3K, alhamdulillah itu dari 11 orang itu kemarin tuh sudah lulus, tinggal menunggu SK. Kemudian ada 1 orang yang tidak bisa lagi ikut P3K karena umurnya gitu. Umurnya sudah 59 tahun sebenarnya dia di tenaga staf
Nah, staf itu kan 58 tahun pensiun, jadi belum diangkat dia sudah pensiun dulu. Sudah pensiun duluan ya. Jadi itu kendalanya. Jadi alhamdulillah itu berjalan lancar untuk saat ini. Tapi ke depan itu karena memang ada yang pensiun tadi. Berarti untuk sejauh ini untuk tenaga pendidik sudah memenuhi kebutuhan lah gitu ya Pak. Memang ada beberapa hal yang memang masih dipikirkan. Nah, kalau untuk biaya sendiri kan tadi banyak mungkin masyarakat awam pun melihat untuk bantuan dana bos dan sebagainya. Ini kan masuk dalam kategori bantuan untuk masyarakat lah. Katakanlah ada yang digratiskan dan sebagainya. Tapi masyarakat ini masih berpikir soal buku, kemudian seragam sekolah dan lain sebagainya. Apalagi dengan program-program dijanjikan soal gratis ini. Ini seperti apa nih? Kalau dari SMP sendiri seperti apa Pak? Oke. Jadi sebenarnya dana pendidikan itu kan ada beragam gitu ya. Ada dana operasional, kemudian ada dana personal, kemudian ada juga dana investasi. Ketika dia bicara dana operasional, maka itu yang akan mengemban pendanaan itu adalah BOS. Sesuai dengan namanya, bantuan operasional. Operasional artinya segala aktivitas yang berjalan di sekolah itu memang ditanggung oleh BOS. Tapi ketika bicara personal, misalkan beli buku, beli baju, beli sepatu, beli alat yang akan kembali kepada yang bersangkutan, itu namanya personal. Itu malah di BOS nggak boleh. Jadi kita belikan anak baju untuk yang juknis sekarang nggak boleh. Boleh kita untuk personal. Tapi kalau beli baju untuk tim volleyball boleh. Ini kebutuhan dari sekolah gitu ya. Itu tetap di sekolah posisinya. Tetapi kita belikan baju untuk seseorang, walaupun dia ini, itu tidak boleh karena di juknisnya nggak boleh. Itu beda dengan beberapa tahun yang lalu memang itu ada untuk, sekarang nggak boleh lagi. Ya, jadi artinya masyarakat juga harus memahami ketika dia membutuhkan, kalau itu harus dibiayai dengan dana personal, maka dia harus memahami bahwa ya mau tidak mau gitu. Kewajiban juga ya. Dan operasional semua nggak cukup gitu. Nah ini seperti apa nih kalau dari Pak Asmi menyikapi hal ini Pak? Banyak masyarakat kita di luar nih mungkin belum memahami hal ini gitu ya Pak. Akhirnya masih berpikir bahwa ini harus disediakan oleh sekolah gitu. Kalau kami masih harus bayar berarti ini belum gratis gitu namanya dan sebagainya. Seperti apa nih Pak? Ya, mindsetnya beda kan. Jadi dikatakan gratis itu jangan ada tambahan lain. Jadi perlu masyarakat tahu dana BOS itu untuk siswa yang SD 900, untuk SMP 1.100.000. Itu dikali jumlah anak. Itu untuk dana operasional sekolah, bukan untuk personal. Maka kalau personal itu tetap dibeli sendiri. Tapi juga kemarin Pak Wali beri kebijakan kalau memang tidak mampu silakan baju bebas. Nah itu. Tapi nampaknya dia minder sendiri, nggak pakai baju bebas. Artinya begini juga tetap masyarakat berpikir itu adalah mendidik anak itu adalah investasi. Dan saya tadi awal bilang bahwa pemerintah belum mampu membayar per anak itu 3.900.000 per orang. Kalau itu sudah memang betul-betul bisa dipenuhi keseluruhannya karena sudah dihitung oleh Kementerian Pendidikan. Kalau enggak itu ya masih tetap harusnya itu sponsor adalah CSR, kemudian APBD, kemudian masyarakat atau orang tua dan APBN yang BOS. Nah kita ini baru ada BOS itu ya APBN yang ada yang murni. Yang ada. Nah kalau swasta memang APBN dia dapat BOS, kemudian ada masyarakat, mungkin juga ada CSR. Itu selama ini dia kita cukup beda jumlah pendanaan dengan negeri. Nah, apakah itu yang disebut oleh MK sehingga itu dianggap asas keadilan? Nanti. Tapi ada lagi masalah yang guru non ASN siapa yang bayar juga itu nanti di swasta. Benar-benar. Oke. Akan datang gimana nanti. Baik, kita akan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali dan pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Brendo.